Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua bisa dilimpahkan selalu kesehatan, kenikmatan, keberkahan, dan juga hal-hal baik lainnya kepada diri kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan suatu artikel jurnal yang sebelumnya telah saya buat gitu. Nah, jadi video ini tuh salah satu komponen tugas untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Nah, jadi kan sebelumnya tuh saya sudah diminta untuk membuat suatu artikel jurnal gitu mengenai tema ataupun mengenai topik yang sebelumnya telah saya pilih juga gitu. Nah, kemudian saya sekarang akan mempresentasikan gitu hasil dari pembuatan artikel tersebut gitu, hasil dari isi artikelnya gitu, mulai dari mungkin pendahuluan, nanti ada metodologi, pembahasan, hingga pada akhirnya pada kesimpulan gitu. Nanti akan dijelaskan secara jelas di video kali ini. Nah, oke. Jadi, artikel jurnal yang saya buat ini bertemakan mengenai musik dan juga psikologi. Nah, atau secara lebih generalnya mengenai seni dan humaniora gitu. Nah, mengapa sih saya memilih tema tersebut? Nah, jadi alasan utamanya mungkin selain prodi yang saya ampu ini mengenai musik juga gitu. Tapi ada alasan lain gitu. Ini saya itu memiliki ketertarikan ataupun rasa penasaran yang tinggi gitu, terkait dunia musik dan juga dunia psikologi gitu, khususnya implementasinya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya juga ingin mengetahui lebih lanjut gitu, korelasi lebih lanjutnya gitu antara musik ini dan juga psikologi gitu, khususnya dalam menentukan perasaan seseorang gitu. Kadang kita tuh kan merasakan gitu ketika mendengarkan suatu alunan musik, perasaan kita juga kadang bisa berubah gitu. Yang awalnya mungkin kurang semangat menjadi lebih semangat, ataupun yang awalnya kurang mood, ataupun yang sedang stres mendengarkan musik itu bisa meredakan hal-hal tersebut gitu. Nah, oke. Kemudian nyatanya kan seperti yang telah kita tahu juga gitu, musik ini sudah menjadi suatu komponen pelengkap yang selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Seperti mulai dari hal yang paling sepele, mungkin ya notifikasi bunyi dari handphone kita masing-masing pasti mengandung unsur musik gitu di dalamnya, mengandung bunyi gitu. Nah, maka dari itu saya tuh tertarik mengambil topik ini karena ya memang saat ini musik sudah menjadi kebutuhan sehari-hari juga mungkin ya, pelengkap kebutuhan kita sehari-hari dalam video, televisi, dalam radio, bahkan dalam mungkin video ini pun mengandung unsur musik juga gitu. Nah, jadi kajian literatur yang telah saya lakukan gitu dengan metodologi kajian literatur ini telah menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa tokoh gitu, yang telah ditemukan juga oleh saya jurnalnya sebelumnya gitu, telah dikumpulkan. Kemudian saya mengkaji lebih lanjut mengenai korelasi antara musik dan psikologi ini, khususnya dalam pengaruh alunan musik terhadap perasaan seseorang. Kemudian nanti pun ada beberapa penjelasan mengenai jenis-jenis musik apa saja sih yang sangat relevan itu untuk kita dengarkan, untuk bisa bermanfaat bagi kita sendiri dan juga mungkin bagi media terapi ya, dan sebagainya gitu. Nah, jadi daripada kita berlama-lama lagi, mari kita langsung saja masuk kepada video presentasi utamanya. Nah, jadi selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Jadi, judul yang saya ambil untuk presentasi kali ini dan juga judul yang digunakan dalam artikel jurnal yang saya buat sebelumnya adalah pengaruh alunan musik terhadap perasaan seseorang. Kemudian berikut ini ada biodata singkat mengenai diri saya pribadi yang sebelumnya mungkin belum dibahas. Nah, jadi nama saya adalah Rizky Maulana, tempat tanggal lahir di Bandung, 7 Mei 2003. NIM saya adalah 2109995. Kemudian program studi yang saya ambil adalah seni musik pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain di Universitas Pendidikan Indonesia. Mata kuliah kali ini adalah Pendidikan Bahasa Indonesia di semester 1 kelas B.
Kemudian selanjutnya ada daftar isi dari presentasi yang saya bawakan sekarang. Nah, yang pertama itu nanti saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, yakni berisi tentang latar belakang dan alasan saya memilih topik penelitian ini. Kemudian yang kedua itu nanti saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian, metodologi yang saya gunakan dalam penelitian kali ini. Kemudian yang ketiga nanti saya akan membahas mengenai inti dari presentasi kali ini, yakni pembahasan yang berisi tentang pembahasan dari hasil kajian dan juga pengamatan mengenai penelitian yang saya lakukan sebelumnya. Kemudian yang terakhir akan dibahas mengenai kesimpulan yang berisi tentang kesimpulan dari artikel jurnal sebelumnya dan juga kesimpulan dari presentasi ini dan hasil dari penelitiannya. Oke, jadi kita mulai saja langsung kepada pembahasan pertama, pendahuluan. Jadi, ada beberapa hal yang melatar belakangi saya memilih topik ini. Sebenarnya tadi saya sudah menyinggung sedikit latar belakang saya memilih topik tersebut, tapi saya akan menjelaskan lebih lanjut sekarang. Jadi yang pertama itu karena musik merupakan suatu hal yang paling sering kita jumpai, bahkan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Seperti dalam suatu video, dalam radio, dalam televisi, bahkan dalam notifikasi handphone kita sekalipun memiliki unsur musik. Nah, kemudian musik juga dapat berpengaruh terhadap mood, perilaku, pikiran, ataupun perasaan seseorang. Kemudian selanjutnya perasaan dan emosi seseorang itu bisa berubah berdasarkan beberapa faktor, salah satunya oleh pendengaran. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang melatar belakangi kajian penelitian yang saya lakukan. Kemudian dalam artikel jurnal ini pun akan mengupas tuntas mengenai penelitian berkenaan kaitannya alunan musik terhadap perasaan seseorang apabila orang tersebut tengah atau setelah mendengarkan musik. Dan juga akan dijelaskan mengenai jenis-jenis musik yang relevan untuk mood seseorang, hingga musik sebagai sarana yang digunakan untuk media terapi. Kemudian selanjutnya mengenai metode penelitian. Nah, jadi metodologi penelitian yang saya lakukan dalam pembuatan artikel jurnal sebelumnya menggunakan teknik kajian literatur terhadap sumber-sumber literatur artikel jurnal ilmiah yang sebelumnya telah saya baca. Kemudian telah saya kumpulkan, saya tampung, dan juga saya pilih gitu mana yang paling relevan untuk dibahas. Dan juga tentunya yang berkenaan mengenai topik artikel yang saya buat juga gitu, yakni mengenai kaitannya musik dengan ilmu psikologi khususnya dalam menentukan perasaan seseorang. Oke, kemudian selanjutnya mengenai pembahasan. Nah, jadi yang pertama itu akan dijelaskan mengenai pandangan definisi musik. Nah, jadi berdasarkan secara umum dan juga berdasarkan psikologi. Nah, secara umum alunan musik itu adalah alunan nada yang bisa membuat kita lebih tenang ketika mendengarnya. Apalagi jika kita mendengarkan musik yang kita sukai, maka akan baik untuk kesehatan jiwa kita. Kemudian berdasarkan psikologi, musik itu salah satu seni yang menggambarkan pemikiran dan perasaan manusia. Seperti jenis seni lainnya, musik juga dapat merupakan refleksi perasaan dari suatu individu. Ilmuwan juga mengemukakan bahwa musik mengandung sesuatu yang mampu meredakan penyakit, depresi, dan mengubah cara pandang kita. Nah, jadi berikut tadi adalah pengertian musik secara umum dan juga secara ilmu psikologi. Kemudian yang selanjutnya ada proses yang mempengaruhi musik terhadap perasaan. Nah, jadi dalam ilmu psikobiologi, setiap manusia itu memiliki panca indera yang berperan untuk menerima dan menghantarkan suatu rangsangan melalui neuron dan kemudian diteruskan untuk diproses, lalu pada akhirnya diterima dan didefinisikan oleh sistem pusat yakni otak. Nah, kemudian panca indera yang berperan untuk menerima reseptor untuk musik, ya seperti yang telah kita tahu juga adalah telinga. Nah, telinga ini berperan dalam mendeteksi gelombang suara. Kemudian bentuk dan ukuran gelombang suara mengaktifkan sel yang berbeda dalam organ telinga, yang kemudian hasil dari gelombang suara tersebut dialirkan melalui sistem saraf dan pada akhirnya berujung di sistem saraf pusat untuk dipersepsikan hasil rangsangan tersebut. Nah, jadi itu adalah proses mempersepsikan musik dalam ilmu psikobiologi gitu. Proses terjadinya
pemersepsian suatu bunyi gitu, tidak hanya musik saja. Nah, kemudian yang selanjutnya ada hasil kajian literatur. Jadi yang pertama itu ada jurnal yang ditulis oleh Alan Prima dengan judul Pengaruh Ritme Otak dan Musik dalam Proses Belajar. Beberapa penelitian menggunakan musik dalam perkembangan otak untuk meningkatkan konsentrasi dan pembelajaran. Musik sangat bisa dalam lingkungan belajar untuk membuat belajar lebih cepat dan lebih mudah jika siswa santai dan reseptif. Nah, jadi itu adalah pengaruh ritme otak itu terhadap musik menurut Alan Prima. Kemudian ada pun penelitian yang dilakukan oleh Rodiah dan Mirna Isyatir pada jurnal yang berjudul Pengaruh Musik Klasik terhadap Kecemasan Siswa dalam Menghadapi Ujian Nasional. Nah, berdasarkan subjek penelitian kepada 26 siswa yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran musik klasik dengan kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional, di mana pengaruhnya berupa penurunan kecemasan. Nah, jadi musik itu menurut peneliti tersebut sangat bermanfaat gitu untuk menurunkan suatu kecemasan, khususnya musik klasik gitu. Kemudian ada pun penelitian yang ditulis oleh Prastika dengan jurnal yang berjudul Pengaruh Mendengarkan Musik Jazz terhadap Motivasi Belajar Siswa. Nah, penelitian tersebut menunjukkan bahwa mendengarkan musik jazz itu dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, kemudian ada pun selanjutnya penelitian yang berjudul Klasifikasi Musik Berdasarkan Genre dan Mood menggunakan support Vectors Machine yang ditulis oleh Avita Triutami dan Aina Musdalifah. Penelitian ini menyatakan bahwa musik dengan genre dan mood tertentu memberikan beberapa manfaat. Nah, seperti musik klasik dapat merangsang kreativitas dan motivasi dalam otak. Kemudian ada pun musik yang tenang dapat meningkatkan kemampuan aritmatik dan memori pada umur 10 hingga 12 tahun. Selain itu, meninjau koleksi dari musik digital yang semakin bertambah menyebabkan keberadaan program yang dapat melakukan klasifikasi musik berdasarkan genre dan mood menjadi sesuatu yang penting. Jadi ya seperti kita tahu juga berdasarkan perkembangan zaman, ya saat ini sudah mulai canggih gitu. Teknologi bisa mensortir mana saja jenis musik yang sesuai dengan perasaan dan juga keinginan kita masing-masing gitu. Kemudian ada pun penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Eko Raharjo dengan jurnal yang berjudul Musik sebagai Media Terapi. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan musik terapi bagi penderita tunagrahita di Yayasan Pembinaan Anak Cacat Semarang dilakukan dengan cara yaitu melalui terapi pelayanan khusus. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa musik sebagai media terapi adalah untuk meningkatkan daya konsentrasi anak, mengembalikan individu yang tertutup ke realitas, melatih persepsi, menimbulkan harga diri, membentuk hubungan interpersonal, meningkatkan pengenalan dan pengetahuan musik, dan juga menghilangkan kelelahan serta menciptakan suasana yang santai. Nah, jadi itu adalah manfaat musik sebagai media terapi menurut Eko Raharjo. Kemudian ada pun penelitian yang dilakukan oleh Eka Titi Andaryani dengan artikel jurnal yang berjudul Pengaruh Musik sebagai Mood Booster Mahasiswa, membuktikan bahwa musik dapat memberikan ketenangan dan kedamaian. Nah, penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa gitu. Apabila mereka mendengarkan musik, maka ada manfaatnya yakni terhadap ketenangan dan kedamaian mahasiswa tersebut. Nah, seperti yang dapat ditemukan dalam lebih lanjutnya dalam artikel jurnal yang saya buat sebelumnya gitu, untuk lebih jelasnya. Kemudian yang selanjutnya ada hasil kajian literatur berdasarkan laman resmi Alo Dokter bahwa terdapat beberapa manfaat dari mendengarkan musik terhadap seseorang. Yang pertama, bermanfaat untuk meningkatkan suasana hati. Kemudian, untuk mencegah kejang pada penderita epilepsi, mengatasi gangguan tidur, membantu pemulihan stroke, mengatasi stres, dan bahkan pemulihan pasca operasi. Jadi musik itu sangat banyak sekali nyatanya ya, manfaatnya tidak hanya sebagai hiburan terhadap perasaan seseorang ataupun terhadap media terapi, tapi dalam dunia medis pun ternyata ada banyak juga manfaatnya gitu. Kemudian ada pun yang terakhir pembahasan mengenai kesimpulan. Nah, jadi
kesimpulan dari hasil presentasi kali ini dan juga hasil artikel jurnal yang saya buat, musik itu merupakan suatu komponen yang sering kita temui sehari-hari dalam kehidupan. Musik seperti yang sudah kita tahu juga memiliki fungsi sebagai hiburan dan juga pelengkap dalam suatu karya, ya misalkan video salah satunya gitu, ataupun karya-karya lainnya. Namun nyatanya musik ini memiliki peranan lain, sangatlah berguna bagi perasaan, psikis, dan juga kesehatan seseorang. Telah banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa musik ini memiliki pengaruh yang besar terhadap membangkitkan perasaan rileks dan nyaman pada seseorang. Bahkan, melalui media musik ini, banyak sekali berbagai macam jenis terapi yang dapat membantu seseorang mengatasi suatu permasalahan tertentu, sehingga peran musik ini semakin luas. Dan sebagai penerus bangsa, kita haruslah bisa untuk terus memberikan hal-hal yang baik, misalkan dengan menciptakan karya-karya musik yang berkonteks positif dan memiliki manfaat bagi pendengarnya. Jadi intinya musik itu ya sangat berperan sekali gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mungkin kita menganggapnya musik itu sepele, hanya sebagai media hiburan saja, tapi nyatanya banyak gitu manfaatnya, tidak hanya untuk hiburan. Kemudian sebagai refleksi kepada diri saya pribadi pun dan teman-teman saya yang mungkin bergelut di dunia musik ini, diharapkan semoga kita semua dapat membuat suatu karya yang bersifat positif selalu dan juga memberikan manfaat bagi pendengarnya. Kemudian berikut ini adalah daftar pustaka berdasarkan referensi-referensi jurnal artikel ilmiah yang saya temukan sebelumnya dan juga yang tercantum dalam artikel jurnal yang saya buat sebelumnya. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa dilihat saja di artikel jurnal yang saya buat sebelumnya tersebut. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini mengenai artikel jurnal yang telah saya buat sebelumnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf sekali apabila masih banyak kekurangan, kekeliruan, ataupun kesalahan dalam pembuatan artikel jurnal saya sebelumnya ataupun dalam video presentasi kali ini. Saya mohon maaf sekali. Dan apabila ada masukan, kritik, ataupun saran, boleh silakan tuliskan saja pada kolom komentar di video kali ini ataupun dalam melalui email ataupun melalui nomor handphone yang telah tertera gitu. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai hasil presentasi tadi, boleh tuliskan saja di kolom komentar di bawah ataupun melalui email ataupun melalui nomor telepon yang telah tertera juga gitu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.